Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bustamin, dosen UIN Mahmud Yunus, Batu Sangkar, Sumatera Barat. Pada kesempatan kali ini, dalam video pendek ini, saya akan menjelaskan terkait dengan desentralisasi. Saya pikir materi yang akan saya sampaikan terkait desentralisasi ini sangat penting, baik bagi para mahasiswa dan begitu juga dengan para praktisi. Karena bicara kita desentralisasi atau kata desentralisasi itu sendiri sangat familiar bagi kita semuanya, karena memang ini salah satu konsep yang diterapkan di Indonesia dan berbagai negara, di dunia. Namun, mungkin, saya akan memberikan, penjelasan apa sih pondasi daripada desentralisasi dan makna desentralisasi itu. Jadi 2 poin ini yang akan saya sampaikan pada, kesempatan kali ini. Bapak Ibu yang saya hormati, ketika kita bicara terkait desentralisasi, maka yang terbayang adalah bagaimana pemberian kewenangan antara pusat dan daerah, ya. Tetapi pernahkah kita, eee, me melihat apa sih sebenarnya pondasi daripada desentralisasi itu sendiri? Nah, secara teoritis bisa kita telusuri dari berbagai sumber, dari bukunya Arthur Mas, Rondanelli, Benjamin Husein, Profesor Muluk, bahwa pondasi daripada desentralisasi itu sebenarnya ada dua. Yang pertama adalah reciprocity principle dan subsidiarity principle. Apa sih reciprocity principle itu adalah dalam konsepnya bahwa pusatlah yang memiliki kewenangan lebih, sisanya baru diserahkan kepada pusat. Artinya yang tidak bisa disenggalakan oleh pemerintah pusat baru diserahkan kepada pemerintah daerah. Nah, berkebalikan dengan konsep subsidiarity principle. Artinya bahwa memang daerah yang punya kewenangan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Apa-apa yang belum atau tidak bisa diberikan oleh dilakukan oleh pemerintah daerah baru diserahkan kepada pemerintah pusat. Jadi dua dua residual dan subsidiary ini adalah konsep yang berkebalikan, ya. Nah, yang pondasi yang kedua adalah division of power. Karena kita bicara terkait dengan desentralisasi, maka kita bicara terkait dengan sebenarnya adalah pembagian kekuasaan. Bagaimana cara membagi kekuasaan? Setidaknya ada tiga. Ada dinamakan dengan capital division of power atau horizontal the division of power. Pembagian kekuasaan pada level ini adalah horizontal, artinya satu sama. Ini berada pada di level pusat. Misalnya antar kementerian, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan lain sebagainya. Ini levelnya sama. Kemudian yang kedua adalah areal division of power atau dikenal juga vertical division of power. Jadi pembagian kekuasaan berlangsung antar jenjang gitu loh. Nah, kita bisa lihat di sini adalah pemerintah nasional dengan pemerintah daerah. Kan ada jenjang itu. Nah, sampai misalnya juga pembagiannya adalah di level desa dan nagari. Dan yang ketiga, pembagian kekuasaan itu tidak hanya berfokus pada dua ini tadi, division of power dan areal division of power. Ada non-governmental division of power. Jadi sudah beralih nih. Jadi dalam konsep ini adalah adanya perkembangan secara teoritis bahwa kita kenal dengan government to governance. Jadi pelibatan kepada pihak swasta. Nah, ini yang terjadi. Jadi ada pergeseran. Jadi pembagian kekuasaan itu tidak hanya daripada level pemerintah saja, tapi bisa diserahkan kepada aktor-aktor di luar pemerintah. Misalnya pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Ini. Jadi pondasi desentralisasi ada dua. Oke. Yang selanjutnya adalah makna desentralisasi. Desentralisasi itu dua. Desentralisasi dikatakan ada otonomi, ada pemerintah daerah ketika ada dua ini, ada regeling dan ada bestur. Regeling bicara terkait dengan bagaimana kewenangan mengatur, membuat undang-undang. Selanjutnya setelah bisa membuat undang-undang, maka bagaimana dia mengimplementasikan atau mengurus, melaksanakan, itu bestur. Nah, kalau dua ini sudah ada berarti ada otonomi. Ini ya, bagaimana otonomi. Pertanyaannya adalah
apakah, eee, mau melihat misalnya ya, mau melihat pemerintah daerah itu punya otonomi apa tidak, maka lihat 2 ini. Ada nggak, kewenangan untuk mengatur, ada nggak kewenangan untuk mengurus. Nah, selanjutnya ketika sudah ada otonominya pemerintah daerah itu misal atau pemerintah negari itu, maka setidaknya ada 2 cara bagaimana melaksanakan otonomi itu. Ada yang disebut dengan struktural efficiency model dan ada disebut dengan lokal demokrasi model. Struktural efficiency model ini penekanannya adalah efisiensi. Saya contohin, tentu dalam konteks di sini adalah partisipasi ini minim. Nah, yang lebih besar nanti ada lokal demokrasi model. Contohin adalah, di dalam struktural efficiency model ini adalah misalnya, gubernur, bupati, wali kota, pemerintahan negari misalnya, wali negari misalnya, ini dipilih oleh perwakilan misalnya. Kalau di level demokrasi model ini adalah pemilihan langsung, jadi masyarakat langsung yang melakukan, pemilihan langsung. Nah, ini model-model yang diterapkan di Indonesia. Kedua-duanya ini pernah diterapkan. Dan kita sekarang ini berada pada lokal demokrasi model. Walaupun misalnya kedua ini semuanya baik dan ada konsekuensi daripada pelaksanaan baik itu struktural efficiency model, begitu juga dengan lokal demokrasi model. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Sekian, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.